Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih tetap semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita seperti biasanya melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya ke depan. Duduk siap. Siap. Mulutnya dikunci. Cakrek. Sekam presam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramli. Baik ya, sekarang kita akan belajar seperti biasanya, di mana nanti sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak harap semuanya dapat mengikutinya dengan tenang ya. Oke, sebelum Bapak untuk menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari, Bapak ingin tahu nih, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini hadir semua dan semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, sebelumnya Bapak akan melakukan suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu adalah, ada yang tahu apa itu kesepakatan? Sesuatu hal yang harus kita jalani dan harus kita taati. Nah, kesepakatan dalam pembelajaran hari ini, Bapak harap semuanya dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan tertib, dengan aman, tidak banyak mengobrol, dan juga dilakukan dengan saksama ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar mata pelajaran apa? IPA. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pokok bahasan ataupun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai apa? Cerita dari kampung halaman. Benar, cerita dari kampung halaman. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak ingin kita mengingat kembali materi sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat? Sebelum kita memasuki materi pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, materi sebelumnya apa coba? Ada yang masih ingat? Coba buka buku tulisnya. Ayo. Apa coba tangannya tahu? Aku bagian dari masyarakat. Betul, aku bagian dari masyarakat. Kalian semua merupakan masyarakat. Masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok atau sekumpulan orang. Sekumpulan orang di mana berperan penting dalam menjalankan suatu kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, materi yang akan kita bahas mengenai cerita dari
kampung halaman, apa nantinya yang akan kita pelajari? Yaitu menceritakan keadaan lingkungan sekitar kalian masing-masing di rumah. Apakah di lingkungan kalian itu semuanya sama lingkungannya? Tidak, berbeda. Oleh karena itu, kita akan saling sharing, saling berbagi pengalaman terhadap kehidupan yang ada di lingkungan kalian masing-masing, di lingkungan rumah kalian masing-masing. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran ini pula kita berprinsip atau berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Ada yang udah pernah? Ada yang udah tahu profil pelajar Pancasila bagaimana? Oke, kita mengingat kembali ya. Diharapkan kalian semua berdiri menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Itu ya secara bersama-sama. Adapun lagu nasionalisme yang harus kita lestarikan ya. Nah, karena kita tadi apa? Mau belajar mengenai kampung halaman. Kampung halaman menceritakan tentang keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan tentang kampung halaman, oleh karena itu untuk lagu nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku, harap diikuti oleh semua siswa ya.
coba tujuan pembelajarannya coba sebutkan. Yang pertama, ayo melalui kegiatan baca, bahasa, dan dalam sebuah jawab pembelajaran beserta didik namun memahami tangga tradisi atau budaya dalam keluarga dan perkembangan masyarakat yang ada di daerah atau sendiri. betul. Yang kedua, ya, yang pertama kita akan mempelajari dengan memahami, mengidentifikasi ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan menceritakan ragam tradisi atau budaya yang ada di lingkungan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan nyata sehari-hari kalian, dan juga nanti akan mengaplikasikannya dalam sebuah fikih terhadap pemanfaatan digitalisasi pada artificial intelligence yang telah Bapak sediakan sebelumnya untuk peralatannya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pokok inti dari pembahasan materi hari ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan tradisi, apa sih yang dimaksud dengan budaya. Terkadang kita menyamakan tradisi dan budaya itu satu kesatuan yang saling keterhubungan. Kalau tradisi ada yang tahu apa itu tradisi? Angkat tangan. Tradisi itu apa? Ayo, ya. Tradisi. Silakan yang tahu. Bapak kasih apresiasi nih. Iya, boleh bacakan? Ya, tradisi adalah ya. Ayo. Ada yang mau? Oke, siap. Yang keras ya. Jadi tradisi itu apa tadi? Nah, oke, tepuk tangan buat teman kita yang telah menjawab pertanyaannya. Tadi tradisi itu adalah adat istiadat. Adat istiadat yang ada pada zaman dahulu dan diturunkan kepada nenek moyang kita. Bedanya dengan budaya apa? Kalau tradisi itu aspeknya tidak seluas seperti budaya. Kalau tradisi itu masing-masing setiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda. Jangan jauh-jauh kita bedakan dengan di setiap daerah. Di lingkungan kita saja mempunyai tradisi yang berbeda. Turun temurun ada kebiasaan dari nenek moyang kita. Kalau budaya itu cakupannya adalah lebih luas, lebih melebar, di mana untuk budaya itu biasanya terdapat pada suatu sekelompok masyarakat di sebagian besar wilayah kita. Nah, untuk itu, kita memperdalam mengenai tradisi dan budaya. Boleh semuanya simak video yang Bapak tampilkan.
Kata tradisi berarti kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas sebuah keluarga ataupun masyarakat. Secara istilah, tradisi adalah kebiasaan, adat, atau perilaku yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat dan biasanya dianggap penting untuk dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Pernah nggak sih kalian melakukan kegiatan yang selalu dilakukan bersama? Nah, itu namanya tradisi keluarga yang dari setiap masing-masing. Misalnya, membersihkan membersihkan rumah saat perayaan doa atau pada hari berkumpul bersama keluarga besar. Nah, tradisi keluarga membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi lebih hangat dan paham. Selain ada juga tradisi masyarakat, tradisi masyarakat kegiatan yang berkehidupan yang dibuat di lingkungan kita bersemangat percaya adat resiko kebudayaan dan kemudian untuk menjalankan tradisi membuat lingkungan menjadi ketentuan serta razia daerah. Contoh budaya yang dilakukan di Indonesia, teman-teman ada yang tahu tidak budaya itu apa ya? Teman-teman tahu kebiasaan bisa bukan setiap hari dari dulu lama. Nah, secara istilahnya segala kebiasaan cara hidup manusia yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya tradisi atau budaya Indonesia itu yang pertama upacara Ngaben di Bali. Ngaben adalah upacara adat di Bali yang dilakukan oleh umat Hindu. Acara ini saat dan anggota keluarga yang bertujuan untuk mengantarkan bisa kembali ke tempat dengan tenang. Yang kedua, lepas ada peradaban bias pemuda melompat pemuda tinggi sebagai tanda ketiga yang video yang adalah tradisi ibu memperingati Ibu Hamil dan menerbangkannya. Yang keempat, kuda simpan adalah tradisi Jawa untuk menandai pagi, menandai doa, dan kumpulan. Tradisi bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga pesan budaya yang harus dijaga loh. Dengan mempertahankan kita bisa belajar mengenai orang tua, memahami sejarah, daerah, dan memperkuat rasa cinta tanah air. Merayakan kita belajar penting semua potong proses air. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan tentang tradisi khas kita. Coba lihat perayaan seperti yang ada di rumah kamu dan di rumah semoga membuat kita semakin menjaga kita. Sampai jumpa berikutnya. Kita tadi telah menyimak video mengenai tradisi dan budaya. Tadi apa sih coba Bapak ingin tahu nih yang kalian simak, yang kalian pahami tadi berdasarkan video yang telah ditampilkan itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke, boleh angkat tangan. Tradisi? Ya, boleh agak keras suaranya.
Diniah. Terus ada apa lagi? Ada tradisi apa lagi? Tadi apa? Tradisi keluarga, tradisi ngaben, terus apa lagi? Ada yang tahu? Kalau budaya apa? Apa? Kurang keras? Tiup lilin? Ya betul. Terus ada apa lagi? Apa? Ya, dan lain sebagainya. Tadi berdasarkan video yang telah ditampilkan itu bahwa untuk tradisi apa? Tradisi adalah adat kebiasaan seseorang yang dilakukan secara turun-temurun berdasarkan ataupun secara turun-temurun. Terus apa lagi? Berdasarkan nenek moyang kalian sendiri ya. Tadi tradisi adalah kebiasaan. Kebiasaan adapun tradisi keluarga, adapun tradisi di sekolah. Tradisi di keluarga contohnya apa coba? Tradisi di keluarga itu adalah kebiasaan yang kalian lakukan di lingkungan rumah. Apa contohnya? Membantu orang tua dalam kegiatan sehari-hari. Seperti apa? Seperti menyapu, apa lagi? Membersihkan tempat tidur dan kegiatan lainnya. Yang kedua itu ada tradisi di sekolah. Tradisi di sekolah berarti apa? Adat kebiasaannya. Adat kebiasaannya itu apa? Yaitu melakukan kerja bakti atau kerjasama dengan apa contohnya? Contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Kayak kita ataupun kalian melakukan piket bersama di kelas ataupun di lingkungan sekolah atau kerja bakti lainnya. Yang ketiga itu ada apa? Ada tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat. Bapak mau nanya nih, di antara 9 siswa ini yang semuanya hadir pada hari ini, apakah tradisi masyarakat di daerah kalian masing-masing itu sama? Tidak, pasti akan berbeda, ya kan? Contohnya, misalkan Pak Riki ingin nanya ke kelompok Nadiba. Ke kelompok Nadiba, Bapak ingin tahu nih, untuk kegiatan tradisi masyarakat yang pernah ataupun yang ada di lingkungan Nadiba, apa contohnya misalkan? Apa? Tradisi yang ada di lingkungan masyarakat. Ayo, contohnya apa? Misalkan di lingkungan rumah melaksanakan kegiatan apa? Pengajian. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu. Nah, itu adalah kebiasaan, tradisi di mana dilakukan itu sejak kapan? Sejak nenek moyangnya ataupun dilakukan sejak turun-temurun dari bapak ibunya, kakek neneknya. Nah, coba Pak Riki sekarang nanya ke kelompok Baida. Tradisi masyarakat yang ada di lingkungan rumah contohnya apa coba? Ya. Kerja bakti gotong royong dilakukan setiap 1 minggu sekali, setiap hari atau 1 bulan sekali? Minggu sama Sabtu. Oke, yang terakhir kelompok Aspar. Kegiatan tradisi di masyarakat apa yang pernah dilakukan ataupun yang sering dilakukan di daerah di lingkungannya? Contohnya apa? Misalkan di bulan Ramadan biasanya ada kegiatan apa? Bikin takjil bersama gitu. Di lingkungan masyarakat setiap hari apa biasanya? Setiap bulan puasa full? Tidak. Apakah ada hari-hari tertentu? Iya. Nah, itu adalah contoh dari masing-masing tradisi yang ada di lingkungan daerah kalian masing-masing. Ya. Bedanya dengan budaya itu apa? Budaya itu adalah warisan yang ada pada zaman dahulu dan sampai saat ini dilestarikan. Udah ada zaman dahulu. Kalau tradisi
itu dari nenek moyang kalian, tapi itu waktunya bukan dari masa yang sangat lampau. Kalau budaya itu adalah masa yang sangat lampau, yang telah terdahulu, di mana sampai saat ini masih ada. Bahkan budaya yang ada di Indonesia itu ada yang hampir ataupun sampai diambil oleh negara lain. Contohnya apa budaya yang ada di Indonesia? Budaya tidak hanya dalam bentuk non-benda ataupun dalam bentuk benda. Budaya itu kan ada bersifat benda, ada bersifat non-benda. Budaya bersifat non-benda itu adalah budaya yang dapat kita rasakan tanpa adanya suatu apa? Betul, benda nyata. Contohnya apa? Budaya non-benda. Contohnya adalah bahasa. Di Jawa Barat, dominan masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya itu berbahasa apa? Sunda. Terus selain bahasa ada apa? Ada lagu daerah. Lagu daerah untuk di daerah Jawa Barat apa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyanyikan lagu Kedali? Hirup sauyunan jauh di awang-awang. terus beber genjang. Kalian nanti di rumah menghafalkan lagi itu. Nah, itu yang menjadi khawatir. Kenapa kok Bapak bisa ngomong khawatir? Karena budaya daerah di Jawa Barat, lagu daerah pun kalian belum pada tahu, nggak pada hafal. Ini yang menjadikannya nanti budaya kita mudah terpengaruh oleh budaya asing. Contohnya apa? Mulai saat ini aja, cara berpakaian, cara bernyanyi. Banyak anak-anak yang mulai saat ini banyak yang pada bisa hafal lagu K-pop, lagu Korea, dibandingkan menghafal lagu-lagu budaya daerahnya sendiri. Ya. Terus selain itu ada apa lagi? Non-benda, ada apa lagi? Ada tarian. Tarian Jaipong itu berasal dari Provinsi Jawa Barat. Betul, itu pun harus dilestarikan. Selain itu, tadi ada budaya bersifat benda. Contohnya apa? Budaya bersifat benda itu contohnya adalah yang pertama ada apa? Yang pertama ada baju, ada pakaian adat ya. Terus yang kedua ada alat musik tradisional dan juga makanan tradisional. Nah, itu contoh dari budaya yang ada di daerah Jawa Barat ya, ataupun di provinsi lainnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dengan melestarikan suatu tradisi atau budaya yang ada di Indonesia, kita diharuskan untuk selalu melestarikan dan memperkenalkan budaya kita kepada orang lain atau kepada masyarakat luar ya. Nah, lanjut. Tadi ada budaya mengenai tradisi keluarga dan tradisi masyarakat. Untuk di sekolah tadi pun ada kan gotong royong. Nah, ini ada salah satu ice breaking di mana lagu tersebut ataupun ice breaking tersebut itu mencerminkan kita terhadap saling menghargai antar perbedaan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Coba kalian semua Bapak harapkan menyanyikan lagu apa judulnya? Boleh tangannya sambil ya. Insan ciptaan
tugas masing-masing kepada kalian. Nah, ada sedikit contoh tradisi masyarakat tadi di Indonesia di berbagai daerah. Yang pertama itu ada tradisi ngaben. Untuk apa? Yaitu ngaben biasanya tradisi yang dilakukan di wilayah ataupun di mana ini tempatnya? Di Bali. Yang mana tradisi tersebut bertujuan untuk apa? Untuk kremasi. Kremasi itu apa? Pembakaran jenazah yang telah meninggal. Iya. Nah, terus ada apa? Ada mak nenek. Mak nenek ini adalah tradisi masyarakat yang ada di Toraja, Sulawesi Selatan, yaitu mengganti pakaian jenazah. Yang ketiga itu ada paso, di mana paso sendiri adalah tradisi masyarakat yang ada di Sumba, NTT. Tradisinya apa? Yaitu perang berkuda. Yang keempat itu ada karapan sapi. Karapan sapi kalau di sini bahasa bahasa Jawanya mah garapan sapi. Tahu nggak garapan sapi? Biasanya ini ada di Madura, acuan sapi. Acuan sapi ini biasanya tradisi sendiri dilakukan dalam biasanya untuk bercocok tanam, kayak di ladang sawah. Nah, itu biasanya dilakukan dengan acuan sapi ya, ataupun kalau di sini mah pakai kerbau. Nah, terus yang selanjutnya itu ada tradisi sekaten. Kalau sekaten itu berasal dari provinsi Jawa. Itu tradisinya apa? Yaitu Maulid Nabi. Yang keenam itu ada bakar batu dari Papua. Tradisinya adalah ritual memasak. Yang ketujuh itu adalah debus dari Banten. Tradisinya adalah seni bela diri. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan membagikan RKPD terhadap masing-masing siswa. RKPD-nya apa? RKPD itu apa? Yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, coba kalian pahami dan kalian simak isi RKPD yang telah Bapak bagikan barusan. Nah, di situ ceritakan tradisi dan keluarga dan masyarakat sekitar di lingkungan kalian terhadap tampilan video pada layar monitor yang telah ditampilkan. Nah, di sini kalian melakukan tugas video yaitu dengan menceritakan kampung halaman kalian, di mana cerita tersebut mengandung tradisi di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Setelah itu kalian dapat menceritakan kembali pada lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Nanti perwakilan yang mau ke depan boleh untuk menceritakan cerita tersebut. Jadi apa tadi barusan? Yang pertama kalian melakukan video dengan menceritakan kegiatan yang ada di lingkungan kalian masing-masing, tradisi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang kedua itu apa? Nanti kalau sudah Bapak tampilkan hasil dari video kalian di depan, dan juga kalian boleh menceritakan kembali atau menceritakan ulang pada kertas atau lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Ya, ditulis ya. Ada yang kurang paham? Oke, gimana? Tidak pahamnya dari mana? Di sini Bapak telah memberikan tugas kepada kalian bikin video apa? Cerita kampung halaman kalian. Iya, menceritakan kampung halaman. Itu kan cerita kampung halaman mengandung unsur apa? Coba. Tradisi kan, kebiasaan kan yang ada di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Nah, kalau sudah nanti Bapak tampilkan video pada monitor,
pada layar monitor, dan begitu ditampilkan kalian boleh menuliskan kembali, menceritakan kembali pada lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Nanti perwakilannya yang mau ke depan Bapak kasih sesuatu atau kasih hadiah. Oke, siap? Iya. Bapak tampilkan ya video kalian yang telah kalian buat. Mohon maaf ya, ada terkendala sedikit mengenai jaringan. Harap kalian tetap tenang, tidak boleh ganggu dan tidak boleh bisik. Kita flashback pengingat kembali zaman itu. Ayo,
itu merupakan salah satu tugas yang telah kalian lakukan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, sekarang ceritakan kembali pada lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang diceritakan itu video yang telah kalian buat, tugas yang kalian buat. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Kasih waktu 5 menit. Kegiatan tradisi yang ada di kampung halaman itu adalah iya, so nggak apa-apa, Iya. Kasih waktu 5 menit sebaik mungkin.
Kami mau kemana? Ya. Itu dia. Udah semua? Waktunya 1 menit lagi ya. Udah? Kalau sudah, duduk terlebih dahulu. Kita ada adzan, duduk terlebih dahulu ya. Tidak boleh. Duduk dulu ya, teman-teman. Oke ya. Udah selesai ya, udah habis waktunya. Silakan yang mau ke depan untuk menceritakan, dipersilakan. Ayo, ayo, ayo cepetan, ya boleh kasih. Ya nggak apa-apa. Salam dulu, perkenalkan namanya siapa dan bacakan cerita kampung halamannya ya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Rashid. Saya Saya akan menceritakan akan menceritakan kampung halaman. Aku sedang ngaji di Masjid Asy-Syarif ataupun sekolah agama, ya, dan aku di sana sedang sholawatan di Masjid Asy-Syarif. ya.
Ada yang mau ditanyakan pada Rasid? Tradisi apa itu merupakan salah satu contoh dari tradisi? Tradisi di masyarakat. Ya, boleh tepuk tangannya buat Rasid. Selanjutnya, siapa yang akan mau menceritakan kampung halamannya? Ayo. Ayo ya. 2 orang lagi nih. Ya. Gaida, silakan Gaida. Salam dulu dan juga perkenalkan namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gaida. Tradisi kampung halamanku lingkungan halaman sekolah temanku. Aku sedang menulis bersama temanku. Setelah itu aku pun lagi, dan setelah aku pun lagi bersama teman-temanku di masjid. Ya, oke. Tepuk tangan buat Gaida. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ayo, siapa yang mau nanya? Tidak ada? Barangkali ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, Bapak yang nanya nih. Tadi kegiatan apa yang ada di kampung halamannya Gaida? Ngaji. Terus ada apa lagi? Sekolah agama. Terus? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak Gaida? Ada tuh, kata Gaida ada. Apa lagi Pak? Menulis. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tradisi yang ada di lingkungan masing-masing kalian ya. Oke, boleh duduk kembali, silakan Gaida. Yang lainnya satu lagi, ayo. Siapa yang mau? Oke, silakan. Ayo. Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reta. Saya akan menceritakan kampung halaman saya. Ya, boleh ceritakan Reta. Kegiatanku mengaji, ikut dan merawat bersama ustaz saya sangat banyak sekali, dan saya senang sekali bersama ustaz saya. Apa coba tadi yang diceritakan oleh Reta? Mengaji. Tadi ada tidak? Bapak mau nanya nih, perbedaan dari teman kalian sebelumnya, yaitu Gaida dan Rasid. Tadi ada perbedaannya tidak di antara teman yang lain? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Oleh karena itu, untuk tradisi pasti akan adanya perbedaan di antara satu sama lain, meskipun pada suatu wilayah yang sama. Ya, oke, tepuk tangannya buat Reta. Silakan dulu, Reta. Selanjutnya, tadi seperti yang Bapak katakan, bahwa tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah membuat flipbook, yaitu kalian gunakan semaksimal mungkin media teknologi yang telah Bapak sediakan dengan membuat salah satu tradisi ataupun budaya yang kalian tahu. Boleh budaya ataupun tradisi di daerah orang lain, boleh tidak apa-apa ya. Untuk itu Bapak di sini kita bagikan LKPD-nya, di mana masing-masing kelompok dibagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk laki-laki berhubung siswanya 7 siswa, maka di satu kelompokan, dan untuk yang perempuan siswanya adalah berjumlah berapa? 12. Jadi dibagi 2 ya, 6 siswa. Oke. Boleh kalian langsung gunakan untuk IT-nya Chromebook yang telah Bapak sediakan.
bagi tugas kelompok kalian ya. Yang satu membuat flipbooknya menggunakan aplikasi apa tadi Canva. Yang lainnya boleh membantu mencari informasi. Informasi apa? Enggak, sudah dibagi tadi kelompoknya. Sekarang buat boleh di sini. Iya. Iya, boleh. Bikin flipbooknya. Bikinnya di Canva ya. Bikinnya di Canva. Aplikasi Canva. Yang belum tahu atau yang lupa lagi caranya, boleh lihat di video yang Bapak tampilkan ya. Tata cara membuat flipbooknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling ini saya pada mana itu channel yang masuk kelihatan seputar yang pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat flip Canva. Yuk, lakukan. Baik rekan-rekan semuanya, sekarang saya akan semua aplikasi ya. Jadi silakan Anda login di canva.com. Kemudian setelah itu Anda lihat di bagian sebelah kiri bawah ada link kartu. Silakan diklik apps. Oke, tadi buka dulu Canva-nya udah semuanya. Di paling kiri coba di bawah itu ada tulisan apps atau application. Apps. Masuk ke menu beranda. Ya.
Sudah masuk semua? Kalau sudah, perhatikan kembali. Remote ya, kemudian scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. silakan Anda klik di bagian share and publish rate Zin Lookbooks. Kalau sudah, klik yang bagian di bawah yang ini. Ya, share and publish. Oke, sambil menunggu kelompok kalian dalam membuat sebuah flipbook menggunakan teknologi. Nah, untuk meminimalisir waktunya, nanti tugas tersebut boleh dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, boleh sekarang kalian siapkan untuk satu kertas di belakang yang telah Bapak bagikan pada LKPD yang telah Bapak kasihkan. Cari satu contoh gambar tradisi di Indonesia dan tuliskan isinya mengenai tradisi apa gambar tersebut. Ya, nggak apa-apa. Sekarang sambil menunggu teman kalian karena terhambatnya beberapa koneksi internet, boleh kalian bersama anggota kelompoknya menggambar salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Boleh menggunakan Chromebook sebagai bahan acuan. Menggambarnya di bagian belakang lembar kerja ya. Satu aja, gambarnya satu aja. Thank you.